Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melita Arinifallah dari Offering D19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa bibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di sini saya akan menyampaikan review materi mengenai ikhtiar mewujudkan keluarga berkah atau rahasia keluarga bahagia Rasulullah. Dan di sini semoga kita mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuknya di hari akhir nanti. Untuk yang pertama-tama, secara istilah menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, pernikahan merupakan sebuah ikhtiar lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai sepasang suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dalam surat Yasin ayat 36 yang mana memiliki arti Maha Suci Allah yang telah menciptakan semua pasangan baik dari apa yang tumbuh di bumi dan dari jenis mereka atau manusia maupun dari makhluk-makhluk yang tidak mereka ketahui. Kemudian di sini juga terdapat tujuan dari pernikahan. Yang pertama, memelihara keberlangsungan manusia. Dengan sebuah pernikahan, manusia mendapatkan kemakmuran dalam hidupnya dan melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, pernikahan merupakan tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Menurut Al-Ghazali, menikah dapat menyegarkan jiwanya, dapat menenangkan hatinya, dan juga dapat memperkuat ibadahnya. Kemudian yang ketiga, dapat mengontrol hawa nafsu. Nikah dapat menyalurkan nafsu manusia dengan cara yang benar. Dan dengan menikah dapat menjaga diri untuk menjauhkan diri dari pelanggaran yang telah diharamkan oleh agama. Kemudian selanjutnya, bagaimana Nabi Muhammad SAW mengelola keluarganya dengan baik? Dan di sini Nabi Muhammad dapat mengelola keluarganya dengan baik, dapat berdasarkan perilakunya, di mana setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana juga tertulis dalam surat Al-Quran, atau setiap perilaku yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sesuai dengan ajaran Islam atau ajaran Al-Quran. Dengan menjalankan segalanya dengan baik atau sesuai ajaran Al-Quran, maka Nabi Muhammad dapat mengelola keluarganya dengan baik. Terdapat kriteria pendamping hidup atau rahasia Nabi Muhammad dalam membangun keluarganya, yaitu dengan selektif dalam memilih pasangannya. Sebagian manusia dalam memilih pasangan hidup melihat berdasarkan kekayaannya, kedudukannya, atau juga dengan fisiknya. Di mana menurut hal ini dapat mencapai sebuah kebahagiaan dalam keluarganya nanti. Terdapat hadis riwayat dari Ibnu Hibban di mana menyatakan, barang siapa yang kawin dengan perempuan karena hartanya, maka Allah akan menjadikannya fakir. Dan kemudian jika karena keturunannya, maka Allah akan menghinanya. Namun, apabila dengan tujuan dapat menundukkan pandangannya atau menyambung tali persaudaraan, maka Allah akan memberikan barokahnya. Dan di sini terdapat 4 kriteria berdasarkan urutannya, yaitu yang pertama berdasarkan fisik atau penampilannya, dan biasa juga disebut dengan lijamaliha. Kemudian yang kedua, berdasarkan keturunannya atau disebut dengan dinasabiha. Manusia dapat melihat bagaimana keturunannya dalam keluarga, dan hal ini akan berkaitan berdasarkan kecerdasan yang dimiliki oleh keluarganya. Apabila dari kakek atau buyut-buyutnya memiliki kecerdasan yang luar biasa, maka keturunannya akan dipastikan memiliki kecerdasan itu juga. Dan dalam menjalin hubungan keluarga, kecerdasan sangatlah penting untuk menjadikan keluarga yang sukses. Kemudian, yang ketiga, berdasarkan hartanya atau dapat disebut sebagai limaliha. Dalam mendapatkan pasangan hidup, tidak harus kaya. Apabila memiliki kecerdasan, sudah dapat menjadi modal untuk menjadi kaya dan memiliki potensi yang baik untuk
ke depannya. Kemudian yang terakhir adalah agama. Mengapa agama yang terakhir? Agama itu dapat membawa ketenangan dan sebuah kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan bersifat abadi bagi pasangan dan anak-anaknya. Fisik dapat berubah dengan bertambahnya usia. Nasab tidak akan berarti jika tidak memiliki akhlak yang baik. Dan harta pun juga dapat menghilang atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terdapat tanda-tanda kebahagiaan anak keturunan Adam yang pernah ditegaskan dalam sebuah hadis, yaitu yang pertama adalah wanita yang soleha. Di mana wanita yang soleha yaitu saat laki-laki memandangnya, dia akan merasakan sebuah kedamaian dalam hatinya. Yang kedua, memiliki rumah yang bagus atau yang layak, yang dapat digunakan untuk melakukan segala hal dengan nyaman bersama keluarga-keluarganya. Dan kemudian yang ketiga, memiliki kendaraan yang bagus, di mana dapat digunakan untuk bepergian. Selanjutnya, dengan tiga hal tersebut dapat memperoleh sebuah keharmonisan dalam keluarga. Kemudian, dalam Islam mencari jodoh disyaratkan dengan ta'aruf. Ta'aruf merupakan dalam Islam sebuah pertemuan antara pria dan wanita yang ditemani oleh pihak ketiga dengan tujuan untuk mencari pendamping hidupnya. Di sini juga terdapat ciri-ciri keluarga yang berkah dan menurut Koenani yaitu dengan semakin meningkatnya keimanan dalam anggota keluarganya, di mana keluarga yang berkah menjadikan syariat Islam sebagai pedoman hidup atau ridho Allah. Dan selain itu, segala sikap dan sifat dalam manusia yang semakin baik dapat juga menjadi ciri khas keluarga yang berkah. Berikut, menjaga kesucian diri atau iffah dengan tidak berpacaran atau tidak berzina. Pacaran dalam hal ini dapat disebut sebagai ikatan cinta kasih antara perempuan dan laki-laki tanpa adanya ikatan resmi yang melalui pernikahan. Terdapat kelebihan dalam pacaran, yaitu yang pertama, dapat mengenal karakter lawan jenisnya. Kemudian yang kedua, dapat menjadi sarana dalam mencari pendamping hidup agar tidak menjadi salah pilih. Kemudian yang ketiga, dapat menjadi tempat dalam suka dan duka. Dan di sisi lain, juga terdapat kerugian dalam berpacaran, yaitu membuat hati menjadi resah karena memiliki banyaknya dosa. Kemudian kita juga dapat menghambat cita-cita. Dan yang ketiga dapat membuat orang untuk mudah berbohong agar tidak merugikan dirinya. Dan dalam surat Al-Isra ayat 32 juga telah disebutkan, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina merupakan sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.